Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Al-ayat tamimul ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannati. Al-hadis wa man sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada guru kita Ayahanda Ustaz Fahri beserta keluarga, marilah kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dengan berkah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus Mushola Lisan, bapak-bapak jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, di 10 hari pertama bulan Ramadan, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan hikmah. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan puasa kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Memang seharusnya pengajian di bulan Ramadan itu semakin ditingkatkan, ya. Yang biasanya pada umumnya ditutup sementara, alhamdulillah di Mushola Lisan ini masih berlanjut pengajian. Kalau di pesantren namanya pesanlat, ya, pesantren kilat. Ngaji yang biasanya sedikit bulan Ramadan di pesantren malah tambah banyak. Ya, di pesantren tambah banyak. Ngaji biasanya di bulan-bulan biasa sedikit tuh. Ketika di pesantren bulan Ramadan digencar. Biasanya kalau hari-hari biasa satu kitab 1 tahun gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan 10 kitab harus tamat. Ya, harus tamat, dikejar. Ngajinya biasanya 1 jam 2 jam di hari-hari biasa, tapi di bulan puasa para santri itu ngajinya luar biasa. Jam 8 pagi sampai zuhur ngaji. Habis zuhur jam 1 sampai asar ngaji. Asarnya bukan habis waktu asar, jam 4:30 baru selesai itu ngaji. Pada sholat taraweh jam 9 sampai sahur ngaji. Ya. Alhamdulillah di Mushola Lisan ini kita masih terus berlanjut thalabul ilmi. Semoga langkah ini atau thalabul ilmi yang memiliki kelebihan di bulan Ramadan ini selalu istiqomah di Mushola Lisan. Amin. Para jamaah sekalian, di sini akan membacakan makalah mengenai tentang keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatul khamisatu wal khamsun. Makalah yang ke-55, qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, ihbis salasan bisalasin, cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara. Kita diperintahkan untuk mencegah 3 perkara dengan 3 perkara. Yang pertama, al-kibaru bitawadu, mencegah kibar, sifat sombong, merasa agung, merasa gagah, bitawadui, dicegahnya dengan tawadu. Mencegahnya dengan tawadu ini perlu latihan. Tentunya perlu latihan, gak bisa sekaligus orang langsung dari kibar menjadi tawadu.
Apa itu makna kibar atau sombong? Wal kibaru wa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Dia tuh memandang diri sendiri dengan pandangan yang agung, pandangan yang besar. Ini namanya sombong. Melihat diri sendiri dengan pandangan lebih agung, lebih mulia, lebih baik. Ini namanya sombong. Sedangkan wariyatul ghair bi ainil hiqor. Sedangkan dia melihat orang lain sebaliknya. Dia melihat dirinya sendiri orang yang merasa gagah, orang lain sebaliknya. Dia merasa dirinya, memandang dirinya dengan merasa saya itu orang yang mulia, yang lainnya orang yang hina. Merasa dirinya saya nih yang paling kaya misalkan, yang lainnya di bawah saya, dihinakan. Nah, ini yang namanya sombong. Yang seharusnya kibar ditutup atau dicegah dengan tawadu, sehingga kalau kita melihat orang yang misalkan memandang orang yang lebih tua dari kita, di dalam hati kita harus punya fikroh, punya pikiran, punya zon, punya keyakinan bahwasanya oh ini orang yang lebih tua dari saya, dia tuh udah ibadahnya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan saya. Beliau ini lebih tua, lebih sepuh, lebih banyak pengalamannya di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian kita bertemu dengan anak yang lebih muda dari kita. Di dalam hati dan zon pikiran kita harus mempunyai keyakinan, oh ini anak yang masih muda, belum banyak dosa, bahkan mungkin gak ada dosanya dibandingkan dengan saya yang sudah tua, yang mungkin banyak sekali dosanya. Bertemu dengan orang yang pintar, dengan orang yang alim, di dalam diri kita harus punya keyakinan, oh ini orangnya alim, ibadahnya sesuai dengan ilmunya, sedangkan saya orang yang bodoh. Kemudian bertemu dengan orang yang bodoh, kita harus punya keyakinan, oh ini orang, dia melaksanakan ibadah, mungkin dia yang lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin melakukan kesalahan karena dengan kebodohannya, padahal dia selalu tolak ilmunya rajin, tapi dia tidak mampu dengan kebodohannya Allah mengampuni. Sedangkan saya orang yang mengerti, tapi saya banyak melakukan kesalahan. Memandang orang yang kaya, ketemu dengan orang kaya, oh ini orang banyak hartanya, mungkin selama ini hartanya banyak diinfakkan melalui fisabilillah. Sedangkan saya apa yang saya keluarkan? Ya. Bertemu orang yang miskin, orang yang fuqara, orang yang seperti ini adalah saudara-saudaranya Rasulullah SAW di surga nanti. Orang yang matinya dalam keadaan enak, orang yang fakir itu, gak banyak pikir, gak banyak beban, di akhiratnya paling ringan, hisabnya paling cepat dibandingkan dengan saya yang banyak harta, mungkin harta saya gak bersih. Seperti itu sih. Sehingga sifat kiber, sifat sombong dalam diri kita, bertemu siapapun selalulah memandang diri kita lebih hina dibandingkan dengan orang lain. Tutuplah sifat takabur kita dengan tawadu. Sehingga tawadu dan takabur ini dalam aspek kehidupan kita ada 4 macam nih. Yang pertama adalah orang yang tipenya tawadu bisuroti tawadu. Orang yang tawadu dengan rupanya, bentuknya memang tawadu. Dia tuh orangnya tawadu, perilakunya pun memang tawadu. Rendah diri kepada siapapun, rendah diri. Segi bicaranya rendah diri, memang hatinya juga rendah diri. Sikap pada orang lain, tetangga atau siapapun rendah diri, gak sombong. Yang kedua adalah takabur bisuroti takabur. Orang yang memang takabur sombong, dengan rupa sombong juga. Ngomongnya gagah, hatinya juga yang merasa sombong. Perilakunya juga sama, merasa gagah, merasa sombong. Itu dia sudah jelas. Yang sulit ini yang dua ini. Sulit karena memang adanya di dalam.
yaitu orang yang tawadu bisurati takabur. Orang yang tawadu di dalam hatinya, tapi dengan bentuknya takabur. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang bentuknya seperti itu. Orangnya sebetulnya rendah hati, cuma dengan bentuk yang takabur. Ada yang seperti itu, kayak saya pernah menemukan ada beberapa orang menemukan dia banyak bicara tapi benar dengan tindakannya, ketulusannya benar. Ya, ngomongnya gagah tapi seolah kayak sombong, tapi sebetulnya dia tawadu, rendah diri. Kalau kita contohkan para ulama-ulama aja dulu ya, para ulama contohnya adalah Aulia Allah Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani, ngomongnya tuh dengan bentuk takabur, padahal tawadunya nggak akan ternilai. Ana bahrun bila sahil, saya adalah lautan ilmu yang nggak akan kering, kata Rasulullah. Ana dalil waktu, saya adalah kompasnya waktu. Di Baghdad kalau mau puasa harus lihat saya dulu, saya mau menyusul nggak sama ibu saya ketika saya kecil, kata Coach Abdul Qadir. Berbicaranya seperti sombong, tapi sebetulnya nggak sombong. Atau ada ulama dulu, ulama sepuh dari Banten mengatakan, saya udah keliling Indonesia, nggak ada yang bisa ngaji, cuma saya yang bisa ngaji. Maksudnya apa? Memberikan contoh, memberikan semangat kepada yang lain. Ayo, semangat ngaji. Gitu. Tawadu bisurati takabur. Yang keempat adalah takabur bisurati tawadu. Orangnya sombong sebetulnya, cuma bentuknya tawadu. Ngomongnya rendah diri, di dalam hatinya ternyata dia sombong. Ada yang seperti itu. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Ujung-ujungnya atau acara kalau nggak ada saya nggak berjalan ini. Gitu ya. Pertama, kibar, takabur, tutuplah dengan tawadu. Yang kedua, wal hirsu bil qanaah, tutuplah hirsu bil qanaah. Hirsu itu tamak. Bahasa Sundanya apa ya? Hauk ya. Gak menerima apa yang sudah dimiliki, ingin lebih banyak. Tamak. Tutuplah ketamakan tersebut dengan qanaah, menerima apa adanya. Rezeki kita diberikan oleh Allah setiap harinya berapa, terimalah. Ikhlas. Yang ketiga, wal hasadu binasihat. Sifat hasud, iri atau dengki, tutuplah dengan nasihat. Sama, hasud sifat yang sulit, harus belajar menghilangkan dengan nasihat. Maksud nasihat di sini adalah ad-du'a'u ila ma bihi as-shalah wa nahi amma bihi al-fasad. Orang yang hasud itu harus belajar menghilangkan sifat hasadnya dengan cara mendoakan. Disuruh hasud. Hasud itu adanya dalam hati. Ketika orang lain mendapatkan kesenangan, dia yang mendapatkan kesusahan. Tetangga punya rumah baru, dia yang nggak tenang. Tetangga punya mobil baru, dia yang meriang. Kenapa? Karena hatinya sakit. Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, dia sakit hati. Ketika orang lain naik jabatan, dia kepikiran sampai gak tidur selama seminggu, 2 minggu. Pikiran, tetangga. Padahal apa yang saya diuntungkan dengan sifat seperti itu. Nah, hasud itu cara mengobatinya dengan cara ad-du'a'u bis-shalah, mendoakan. Ketika hati bertentangan nih, sama tetangga, sama orang lain, kita hasud, iri nih sama sedikit. Iri dengan urusan duniawi ya. Urusan yang memang gak diperbolehkan.
Kalau hasudnya diperbolehkan kan contohnya kayak, iya Allah itu rajin banget ibadah, saya mah iri. Nah itu bagus itu. Rajin banget ke musola, rajin banget pengajiannya, rajin banget baca Qur'annya, saya iri nih, bagus itu irinya. Tapi kalau iri yang lain harus diobati dengan cara mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan yang kita iri, yang kita hasudi, yang kita dengki di dalam hati kita. Coba malam-malam bangun, wudu, sholat tahajud, paksa aja tuh hati, paksa. Meskipun bertentangan, benci sama itu orang sama tetangga yang lagi naik jabatan misalkan, doakan, ya Allah, ini hati saya hasud nih. Ini kan dari setan tuh hati kan, hasud. Hati saya hasud ya Allah. Saya iri pada opsi kesimpulan, tapi ya Allah saya ingin berubah. Ya Allah, tolong saya agar menjadi orang yang qanaah menerima. Saya menjadi orang yang harusnya jadikan saya orang yang paling senang ketika tetangga saya si fulan ini naik jabatan atau tetangga saya seperti ini. Dan jadikanlah dia, semoga dengan jabatannya sekarang dia lebih diberkahkan lagi ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa, dipaksakan, doakan terus seperti itu. Lama-lama insya Allah tuh penyakit hasudnya, iri dengkinya hilang tuh. Nggak bisa hasud simpung nih, ditepis segitu aja, bisa udah nggak dipikirin lagi. Semenit kemudian pikiran lagi. Kamu nggak harus didoain nih. Harus ada tindakan, nggak bisa seperti itu hasud. Ya. Hati-hati, penyakit yang paling besar ini hasud. Wa huwa tamanul jawalin mal hasud. Orang yang hasud itu ingin kenikmatannya hilang. Tanggal kaya, ya Allah, dalam hatinya pengen banget tentang itu jadi miskin. Atau jabatannya tinggi, bagaimana caranya biar jabatannya jatuh, sehingga orang yang hasud seperti orang yang kehilangan akal. Malah banyak dengan kehasudan yang ada di dalam hatinya, dia akan melakukan tindakan-tindakan di luar syariat agama. Ya, kayak dulu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yang hasud itu bukan orang lain, tapi dari saudaranya sendiri, pamannya. Bayangkan paman yang harusnya mendukung, hasud. Ya, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang di luar syariat, di luar nalar. Mencoba untuk membunuh secara zohir. Gak bisa secara zohir dibunuh Rasulullah oleh orang yang hasud, dibunuh secara batin, disihir namanya. Ya, ada kan riwayat sihirnya itu. Kayak jangan mengatakan jangan percaya sihir, harus percaya ada yang sihir itu. Tapi yang gak boleh itu menuduh orang menyihir kita gitu. Ya. Nah, ini hasud ingin orang lain hilang kenikmatannya. Harus dihilangkan dengan nasihat, dengan banyak mendoakan yang orang yang kita hasudi. Sedangkan Rasulullah berkata, la yajtami'u fi jawbil abdil iman wal hasad. Tidak akan berkumpul hati seorang mukmin, di dalam hatinya iman dan hasud, gak mungkin. Selama kita ada hasud di dalam hati kita, iman kita gak akan benar. La yajtami'u fi jawfi abdin al iman wal hasad. Selama kita ingin meningkatkan keimanan, gak akan bisa selama ada hasud di dalam hati kita. Selama ada kedengkian di dalam hati kita, gak akan bisa meningkatkan iman. Bulan Ramadan ini saya ingin puasa saya khusyuk nih. Saya ingin lebih banyak baca Al-Quran, ingin lebih rajin ngaji, tapi ada hasud, gak akan bisa. Baca Quran, biasa baca Quran, kepikiran, gak akan bisa. Keimanannya gak akan meningkat selama hasudnya belum hilang. Hilangkan dulu sifat hasud. Ayo doakan. Tiap waktu coba doakan. Ya. Hasud pada siapa? Sebutkan dalam doa orang yang kita hasudi. Bahkan orang yang benci pada kita, doakan. Jangan kita malah lebih parah memusuhinya. Misalkan ada tetangga, siapapun itu orang lain, terlihat dengan jelas dia tuh misalkan tidak menyukai kita. Kita jangan memarahnya dengan tidak menyukai dia.
yang tidak menyukai kita. Balaslah dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang membenci saya, kau balikan hatinya, kau sadarkan hatinya agar tidak membenci saya. Ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah. Doanya seperti itu, doa-doa yang bagus-bagus saja. Makanya Rasulullah diangkat menjadi Sayyidul Mursalin, rajanya para rasul, sebab ketika orang lain menyakiti Rasulullah, gak pernah keluar kata-kata yang jelek, yang buruk. Tapi yang beliau hanya mengatakan, ya Allah ampunilah umatku, fa innahum la ya'lamun. Mereka tuh gak tahu. Tapi Rasulullah dulu apa? Ya Allah, umatku tidak beriman, tidak mau beriman kepada Engkau. Turunkanlah azab ya Allah. Seperti itu Rasul yang dulu. Ya, seperti itu. Padahal ketika Rasulullah dulu disakiti oleh orang-orang kafir, itu malaikat selalu nawarin, wahai Rasul, kapan saya balikan tanahnya yang di atas seperti ini menjadi ke bawah terkubur. Selalu menawarkan diri malaikat. Tinggal saya putar aja tanahnya. Tapi orang terus menjaga. Saya nggak mau seperti itu. Nah, kita pun sama. Ini contoh coba Rasul ketika disakiti, diludahin, malah coba dielam doang gitu ya. Kalau kita diludahin kayaknya habis tuh yang ludahin kita. Ya, diludahin dia mati. Ketika bertemu dengan orang yang meludahinnya nggak ada, kemana yang meludahin? Kamu yang meludahin nggak ada. Ya, luar biasa. Orang yang membenci beliau didoakan. Sama. Kita siapapun yang jahat kepada kita, doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Jangan menjadi orang yang sama. Kita dibenci, kita menjadi pembenci. Salah. Meskipun apapun hasilnya, lama nih dia malah makin parah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan dia silakan benci pada saya nggak akan benci pada dia. Karena sifat godok, sifat marah, sifat benci itu adalah sifat termasuk salah satu pintu masuknya setan di dalam hati. Saya nggak mau, saya akan terus tutup pintu hati saya buat setan. Nggak mau, saya membuka godok saya, nggak mau saya membuka kebencian saya pada orang lain. Biarkan mereka benci saya dengan jalur saya sendiri. Saya nggak pernah membenci kau sama sekali. Saya insya Allah selalu mendoakan siapapun itu. Makanya setelah sholat itu, kalau istighfar, setelah untuk diri sendiri, untuk jami'il muslimin muslimah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa dzunub. 3 kali sama. Setelah itu astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Kan seperti itu. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Membacakan istighfar untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, dan untuk seluruh muslimin muslimah. Makanya kalau dulu waktu ngaji saya di Jawa, setiap malam suruh bangun tuh, suruh baca istighfar itu astagfirullahaladzim li walidayya 1000 kali. Kata saya, tuh ini dulu ya, saya suruh bangun santri mana lagi ngantuk-ngantuknya jam 12 kan selesai jam 3 gitu. 1000 kali, itu bukan sedikit itu. Ternyata tujuannya seperti itu, dilatih mental kita. Orang-orang nggak suka sama kita, yuk kita doakan aja astagfirullah, malam bangun istighfar. Astagfirullahaladzim wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ternyata kelebihan mendoakan orang lain manfaatnya lebih besar daripada mendoakan untuk diri kita sendiri. Ya. Coba doakanlah untuk umat. Sehingga Rasul, para ulama selalu mengatakan orang yang besar adalah orang yang selalu memikirkan hal yang besar. Kenapa para ulama itu menjadi terkenal besar, para wali-wali Allah menjadi besar? Kenapa? Karena yang mereka pikirkan bukan dirinya tapi umat.
Makanya Nabi menjadi rajanya, gustinya, imamnya para rasul. Kenapa? Yang dipikirkan umat. Ya, yang dipikirkan umat. Sehingga seorang tokoh nggak akan menjadi tokoh. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan warga atau umat. Ya, makanya kalau kata guru, kalau ingin menjadi orang yang besar, peganglah hal-hal yang besar. Pentingkan orang lain dibandingkan dirimu sendiri. Seperti itu prinsipnya. Ya. Bahkan di dalam berdoa pun dirinya sampai lupa. Sehingga para aulia Allah, para walinya Allah, kenapa dia akan menjadi wali? Dia lupa mendoakan dirinya sendiri, selalu memikirkan orang lain. Malah setiap malam para walinya Allah itu selalu berpikir, oh, di kampung saya ini siapa yang malam ini belum makan, lapar? Dia cari. Siapa yang kan dirinya sendiri lapar itu perutnya, tapi mencari orang lain siapa yang lapar. Nah, seperti itu. Makanya manfaat mendoakan orang lain, doakan orang lain dulu, jangan diri kita, coba diusahakan. Sehingga kalau orang lain udah selalu, sehingga kalau diri kita berpikirnya adalah orang lain, bukan berarti kita nggak mementingkan diri, enggak, atau keluarga kita, enggak. Ini untuk menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam hati kita. Insya Allah nggak akan ada yang namanya hasud, iri, sombong, tamak. Insya Allah nggak akan ada. Ya. Itu karena keimanan dan kehasudan tidak akan bersatu seperti air dan minyak. Air dan minyak tidak akan bersatu dalam satu wadah. Begitupun sifat hasud dan keimanan tidak akan berkumpul di dalam satu hati. Ya, harus dihilangkan dulu hasudnya, baru keimanannya bisa ditingkatkan. Para jamaah pengajian musola sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mantap ya. Bagi maklum bulan puasa semalaman dan lusa ya begadang. Wajar Pak ya, ngantuk sama. Mudah-mudahan lelah kita semuanya di bulan Ramadan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilahnya puasa, tadarus, ibadah apapun, terutama pengajian ini, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.